Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi bahasan mengenai Kristen 666 atau antikris lah begitu ya. Tapi bukan berarti orang Kristen antikris ya. Tetapi nanti kita akan bahas juga itu ya. Oke, apakah ada orang Kristen yang antikris? Menarik kan? Oke. Kali ini saya akan lebih mendalami membahas mengenai tanda di dahi dan di tangan kanan. Karena itu ayatnya terlebih dahulu ketimbang 666 ya. Ada di Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Kalau ayat 18-nya mengenai 666. Saya baca ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang kemudian di ayat 18-nya yang sudah saya baca terlebih dahulu sebelumnya, yang berbicara mengenai 666. Nah, sebelum chip itu heboh kan, saya sudah bahas ya mengenai chip dan segala macam. Yang dianggap ini dia nih alat antikris nih ya. Orang-orang Kristen yang paranoid membuat cerita mengenai barcode 666 yang mengandung frekuensi radio katanya ya, yang akan ditanamkan di tangan kanan sebagai penggenapan nubuatan Yohanes di kitab Wahyu. Nah, Anda lihatlah contoh ilustrasinya nih. Ya, Anda lihat contoh ilustrasinya. Di situ ada barcode yang seakan-akan akan diinjeksi, ditanam di kulit di tangan kanan. Nah, itulah tebakan teolog-teolog Kristen Barat pada waktu itu. Nanti di sebelah tangan kita nih akan disisipkan, akan disuntikkan, diinjeksikan barcode yang mengandung frekuensi radio. Inilah si 666 katanya ya. Astaga. Tetapi setelah cerita dongeng penghantar tidur ini tidak ada realisasinya sampai sekarang, kemudian mereka menista chip seukuran biji beras sebagai alat antikris. Yang mana juga sampai sekarang tidak ada realisasinya. Meski di beberapa negara sedang diuji cobakan penanaman chip itu. Tetapi sekali lagi itu bukan alat antikris. Ya. Nah, setelah teori mengenai chip antikris ini juga gagal, apalagi nih? Kan yang lalu-lalu sudah saya bahas gitu ya. Nah, mari kita perdalam mengenai tanda di tangan kanan dan di dahi. Tadi kan mengenai tanda di tangan kanan yang dicurigai akan diinjeksikan barcode yang mengandung frekuensi radio. Tapi kan sudah saya katakan tidak terbukti. Kemudian kalau kita lihat lagi di Wahyu 9 ayat 4. Wahyu 9 ayat 4. Wahyu 9 ayat 4 berbicara tentang belalang yang akan merusak manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi kalau untuk antikris disebut ada tanda di dahi dan di tangan kanan. Tapi di Wahyu 9 ayat 4 berbicara mengenai belalang yang akan merusak manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, kenapa ini tidak dibahas secara membabi buta atau mungkin dihindari untuk dibahas gitu ya? Yang dibahas adalah si antikrisnya gitu. Padahal menurut saya ini
sebenarnya jauh lebih penting karena Wahyu 9 ayat 4 berbicara mengenai belalang yang akan merusak manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Berarti ada meterai Allah dan ada tanda di dahi yang punyanya si 666 kan. Jadi ada dua ya. Nah pertanyaannya sekarang, kalau orang selalu bicara yang tanda di dahi, bisa chip, barcode bisa ditaruh di dahi, bisa taruh tangan kanan, seenak-enaknya menafsir. Sekarang saya mau tanya, meterai Allah yang di dahi bentuknya seperti apa ya? Kira-kira deh. Kira-kira. Kalau selama ini orang menduga tanda di dahi dan di tangan kanan si antikris itu bisa barcode, bisa chip kan? Nah sekarang saya mau tanya, meterai Allah yang ada di dahi itu apa? Kira-kira. Kan gak ada yang bahas kan? Bentuknya apa? Meterai burung Garuda yang sekarang sudah 10.000? Atau meterai American Eagle? Elang Amerika? Atau meterai burung Garuda yang harganya sudah 10.000? Coba terangkan ke saya, meterai Allah yang ada di dahi apa? Kok nggak dibahas? Ya, jadi daripada gosip atau tebak-menebak soal tanda antikris yang ada di dahi atau di tangan kanan, lebih baik sekarang periksa apakah sudah ada meterai Allah di dahi Anda atau di dahi kita. Ada nggak meterai Allah? Bentuknya apa? Menarik kan? Apa meterai yang ada di dahi dari Allah? Nanti saya akan bahas, ya. Tapi ini sebagai pemancing nafsu Anda untuk belajar mengenai meterai, tanda di dahi, tanda di tangan kanan, dan seterusnya. Oke, menarik kan? Berarti ada juga meterai Allah yang ada di dahi orang percaya. Apa bentuknya meterai Allah itu? Oke, kita mulai masuk nih ya. Kita berbicara mengenai adat istiadat orang Yahudi. Sampai sekarang pun ini masih dipakai, yaitu tefillin. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Tefillin ini adalah sesuatu yang dipakai di dahi gitu ya, kotak gitu bentuknya. Kemudian ada lilitan kulit tapi di tangan kiri. Jadi dia punya tanda di dahi dan dia punya tanda kulit yang dililit di tangan kiri. Anda lihat di gambar. Ya. Jadi orang Yahudi sampai sekarang pun kalau berdoa membaca kitabnya mereka menggunakan tefillin ini. Apalagi kalau Anda pergi ke tembok ratapan, Anda akan lihat ini banyak, ya. Nah, tefillin ini adalah sepasang kotak kulit hitam yang berisi gulungan perkamen dengan tulisan ayat Alkitab di dalamnya. Ada dua jenis tefillin atau tali sembayang yang dikenakan oleh orang Yahudi secara bersama-sama, satu set ya, yaitu pada lengan kiri yang dililit gitu ya, dan yang dipakai di dahi ya. Tefillin ini juga disebut patam di dalam Alkitab. Kalau Anda baca Alkitab Perjanjian Baru Keluaran 28:38 di situ ada ya. Tradisi penggunaan tefillin ini sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tefillin kuno juga ditemukan di Qumran dan di gua-gua yang digunakan oleh pemberontak Bar Kokhba pada abad 2 Masehi. Ya, tefillin ini dibubuhkan pada tali pengikat dari kulit yang tadi, dikaitkan pada tangan kiri dan di dahi kaum pria sebelum doa pagi di rumah atau di sinagog, kecuali pada hari Sabat atau hari-hari raya. Tefillin dikenakan setelah selendang doa atau talit. Oke? Kotak tefillin ini mempunyai 4 bagian dan tiap bagian itu berisi sepotong perkamen. Pada perkamen pertama tertulis Keluaran 13 ayat 1 sampai 10. Pada perkamen yang kedua tertulis Keluaran 13 ayat 11 sampai 16. Pada yang ketiga tertulis Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan pada yang keempat Ulangan 11 ayat 13 sampai 21. Keempat potongan kertas ini dibungkus dalam kulit binatang sehingga menjadi
bungkusan persegi 4. Ayat-ayat Alkitab ini berisi perintah-perintah Allah untuk mengingat dan mentaati Tauratnya, yaitu Ulangan 6 ayat 8. Kita baca ya, Ulangan 6 ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, tangan kiri. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ulangan 6 ayat 8. Sekali lagi, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, tangan kiri. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Seperti digambar. Itu yang diinstruksikan oleh Tuhan kepada orang-orang Yahudi di dalam hukum Tauratnya. Kita orang Kristen tidak perlu lagi pakai tefilin ini, ya, karena kita tidak lagi harus tunduk kepada hukum Taurat. Seperti yang saya pernah bahas di persembahan persepuluhan, ya sudah, itu bagian dari Taurat. Persembahan korban binatang segala macam itu sudah hukum Taurat. Tidak. Oleh karena itu, kenapa orang Kristen tidak pakai tefilin? Ya karena itu orang kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Ini adalah perintah hukum Taurat yang masih ditaati oleh orang Yahudi bahkan sampai sekarang. Mereka membaca dari Ulangan 6 ayat 8. Pertanyaannya, bukan pertanyaan sih, atau faktanya sebenarnya, orang Kristen tidak lagi mempraktekkan berdoa dengan menggunakan tefilin atau membaca kitab dengan menggunakan tefilin. Oke? Nah, tapi kita belum masuk nih. Apa itu tanda di dahi dan tanda di tangan kanan? Yang sekarang kita bahas tefilin adalah betul tanda di dahi, tapi dililit di tangan kiri. Apa itu tanda di dahi dan di tangan kanan? Yang mana itu adalah si 666. Menarik kan? Begitu juga apa itu meterai Allah yang ada di dahi orang percaya? Meterai 10 ribuan yang bergambar burung Garuda? Enggak kan? Nah, disinilah kuncinya untuk kita membahas apa itu tanda di dahi dan tanda di tangan kanan yang melambangkan si antikris. Sebelum nanti kita masuk ke 666. Jadi pelan-pelan nih kita belajar nih ya. Jadi sudah mulai paham ya, orang Yahudi bahkan sampai sekarang menggunakan tanda di dahi tetapi lilitan di tangan kiri. Yang di tangan kanan. Kemudian tanda di dahi si iblis itu sama seperti orang Yahudi. Belum kita bahas kan? Tapi di sini kita berkenalan dulu ya dengan tefilin yang harus dipakai sesuai dengan hukum Taurat untuk mereka beribadah. Bagian yang berikutnya akan saya kupas mengenai tanda di dahi dan di tangan kanan dari si antikris. Baru saya kupas mengenai si 666. Jadi jangan sembarangan mulai sekarang bilang bahwa itu tuh vaksin antikris, nggak ada hubungannya dengan ayat-ayat di Wahyu. Mana tanda di dahi dan di tangan kanannya yang hubungannya dengan vaksin? Oh, vaksinnya ada chip. Memang ayatnya berbicara mengenai chip. Ingat, ini kitab apokaliptik untuk 7 jemaat di Asia Kecil. Nggak ngerti dia vaksin COVID. Masa Yohanes nulis surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil ujung-ujungnya mengenai vaksin COVID? Nggak ngerti itu 7 jemaat Asia Kecil mengenai vaksin COVID. Jadi pinter dikit gitu ya. Jadi itu saja, semoga Anda tidak lagi menjadi korban pembodohan mengenai vaksin COVID adalah alat antikris dan segala macam itu ya. Karena itu tidak alkitabiah. Ya. Pada episode berikutnya saya akan masuk yang alkitabiah mengenai tanda di dahi dan di tangan kanan. Oke, demikian bahasan saya mengenai tanda di dahi dan tanda di tangan kanan sebagai DP-nya. Pada episode berikutnya saya akan masuk yang detailnya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka boleh tercerdaskan dan tercerahkan. Shalom.